bahwa Sejahtera itu tanpa organisasi itu tidak ada masalah. Itu yang di situ tuh ada statementnya Dik Bagus Rizky. Di video itu saya lihat ada statement yang mengatakan bahwa organisasi itu jika menghalang-halangi persaudaraan, ya organisasi ini dibubarkan saja. Nah, mungkin Dik Bagus belum ngerti bedanya paguron dengan bedanya organisasi persaudaraan. Permasalahannya hanya bisa dimulai jika kita ketemu, karena kita persaudaraan itu ketemu rose. Dan kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi bareng, ya bagaimana akan ketemu? Bagaimana akan ketemu rosone kan kayak gitu. Assalamualaikum dulur-dulur dimanapun berada, salam persaudaraan, salam pencak silat. Dulur-dulur dimanapun berada, pada kali ini langsung saja kita akan membahas tentang kabar yang lagi hangat pada saat ini. Beberapa waktu lalu, channel Humas Persaudaraan Sejati Trate Pusat Madiun mengupload video wawancara dengan Mas Bagus Rizky, yakni putra dari almarhum Kang Mas Darmaji. Pada postingan tersebut, Mas Bagus menjelaskan, menerangkan tentang Sejahtera ini organisasi atau perguruan. Sejahtera lahir tahun 1922 itu berbentuk apa? Berbentuk perguruan murni, dan baru pada Juli 48 berubah menjadi tanda kutip organisasi. Kenapa saya sampaikan tanda kutip? Dulu Mas Darmaji menyampaikan bahwa Sejahtera itu tanpa organisasi pun tidak ada masalah. Nah, mungkin ada banyak yang protes terhadap sikap seperti itu, pernyataan seperti itu. Karena itulah mari kita kupas. Namun, video tersebut ditanggapi dengan berlawanan oleh pihak lain dan disalah tafsirkan, atau nggak tahu, kalau diputar balikan juga nggak tahu saya. Tapi yang jelas, Mas Bagus Rizky dituding secara tidak langsung ingin membubarkan organisasi Sejahtera dan mengembalikan menjadi peguron. Jadi kemarin tuh beredar video itu yang di situ tuh ada statementnya Dik Bagus Rizky. Itu ada statement bahwa di video itu saya lihat ada statement yang mengatakan bahwa organisasi itu jika menghalang-halangi persaudaraan, ya organisasi ini dibubarkan saja menjadi paguron. Ada indikasi mengkonstruksi pikiran seseorang. Artinya gini Mas, kalau dikembalikan ke arah paguron, apa kita nggak mundur? Pripun iki Mas? Bagi saya, Dik Bagus ini kan sedang belajar mengenai ajaran setia hati maupun tentang organisasi persaudaraan. Yang namanya orang belajar punya pikiran seperti itu ya nggak apa-apa, namanya belajar. Jadi kalau ada wacana untuk mengembangkan paguron, ya mungkin Dik Bagus belum ngerti bedanya paguron dengan bedanya organisasi persaudaraan. Benarkah hal itu terjadi, dulur? Mas Bagus ingin membubarkan organisasi Sejahtera dan menjadikan peguruan seperti awal mula adanya Sejahtera. Saksikan videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Harus tonton dari awal sampai akhir agar dulur-dulur tidak salah paham. Sejahtera ini kalau mau melihat secara utuh di Mukadimah sudah disebutkan semua, bahwa yang pertama kali adalah di Mukadimah alinea pertama, kalimat pertama adalah bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Nah, di alinea berikutnya disebutkan setia hati sadar meyakini akan hakikat hayati itu dan akan mengajak setiap warganya menyingkap tabir selubung hati nurani di mana semudara hidup bertahan. Jadi kalau kita paham Mukadimah, di alinea terakhir itu disebutkan sekedar syarat bentuk lahir disusunlah organisasi persaudaraan setia hati Trate sebagai ikatan antara saudara Esa yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar cita. Dan di buku penjelasan dari Pak Darsono, salah satu penggagas kongres pertama di Bilang Banggo ini menyampaikan bahwa organisasi itu bukan hal yang prinsip, bahwa Esa pernah berkembang tanpa organisasi. Jika kalau organisasi akan ternyata membuat kegaduhan, ya sementara tanggalkan dulu. Dan menurut saya intinya
pada video itu Mas Bagus memberikan gambaran kepada kita semua dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di SH Trate pada saat ini, yakni dualisme yang terjadi saat ini itu kan karena organisasi, memperebutkan organisasi. Mas Bagus juga menerangkan bahwa permasalahan ini sulit dan kemungkinan besar tidak bisa terselesaikan secara organisasi. Sudah ditetapkan, sudah diputuskan, juga ditetapkan oleh pengadilan sudah, tapi eyel-eyelan masih tetap terjadi. Sing kalah ora gelem ngalah, apalagi yang terbukti menurut hukum menang. Jadi kita tidak usah ngomong organisasi, karena kadang yang sifatnya lahiriah ini justru akan membuat sekat-sekat, akhirnya rasa persaudaraan ini hilang. Jadi persaudaraan ini harus kita letakkan di atas sendiri, bukan organisasi. Saya dengan Mas Anam tidak akan ngomong kita bersaudara karena ADART, tidak. Tapi persaudaraan sesama orang Esa. Nah, sesama orang Esa, panjenengan orang Esa, saya orang Esa, ya sudah selesai. Panjenengan setia hati, saya setia hati. Kita saling menghargai bahwa Mas Anam saudara saya, otomatis saya harus menghargai Mas Anam, menghargai siapapun. Itulah Isatra. Jadi kalau dikatakan dipotong bahwa istilahnya Bagus mau istilahnya membubarkan organisasi segala macam, yang saya sampaikan di situ kan pemisalan di video itu ya, dari yang beredar itu, dan itu tidak dipotong secara lengkap. Kalau dipotong lengkap tidak akan menimbulkan multitafsir. Memang dipotong untuk menimbulkan multitafsir berarti. Ya, nah itu wallahu alam. Saya senyum saja kan kayak gitu. Ya. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan adalah sebenarnya bahwa kita dalam membina persaudaraan desa Trate ini bukan karena ADART, bukan persaudaraan berdasar ADART, bukan, tapi memang persaudaraan yang tumbuh dari hati. Jadi temu rose itu di situ, bukan temu rose karena ADART. Apabila jalur organisasi tidak bisa menyelesaikan masalah, kita tanggalkan dulu. Mas Bagus di sini berkata menanggalkan dulu organisasi, bukan membubarkan loh dulur ya. Jangan disalahartikan, jangan dipelintir. Ini yang bisa membingungkan dulur-dulur yang lain tuh di sini. Menanggalkan dengan dibubarkan itu beda dulur ya. Terus kita kembali ke ajaran, yaitu persaudaraan. Kita selesaikan secara persaudaraan, duduk bareng, ngopi bareng, ketemu bareng di rumahnya SH Trate bareng-bareng. Nah, baru di situ mungkin bisa diselesaikan dengan baik secara persaudaraan, secara kekeluargaan. Itu yang dimaksud Mas Bagus tentang ajaran. Kalau sekarang ini ada perbedaan sudut pandang, habis itu kita selesaikan secara organisasi, ya kan? Berarti kan organisasi semua harus kumpul. Dan mohon maaf, dulu-dulu cabang semua ini sudah kumpul dan sudah mengambil kesepakatan. Berani karena benar, takut karena salah, ya kan? Dan dulu sudah kumpul dan sudah berkesepakatan, ya harus kita hargai. Saya pun sering saya sampaikan, saya bukan peserta Parlo. Dan kesepakatan Parlo ini sudah dibuat oleh dulur-dulur yang kita percaya menjadi perwakilan kita hadir di dalam Parlo, ya harus kita hadir. Nah, jadi kalau dikatakan Bagus mau merubah ke Pak Buron, kalau ada Pak Buron ngapain ada Parlo? Sebenarnya itu membantahnya gampang sekali kan? Ya. Nah, kalau kita ngomong secara hukum, ya kan, sudah diputus oleh pengadilan, selesai sudah. Nah terus apa yang bisa menyelesaikan dari perbedaan sudut pandang ini? Kembali kepada ajaran. Kembali kepada ajaran itu maksudnya apa? Ya kembali kepada nilai-nilai persaudaraan. Bahwa inilah yang membesarkan SH Trate, yang membuat lebih SH Trate berkembang menjadi besar, ngeremboko ke seluruh Nusantara ini. Dahsyatnya kalimat persaudaraan. Kita tidak usah ngomong organisasi, kita ngomong kepada ajaran, yaitu apa? Persaudaraan. Jadi sebagai sesama saudara, ya ayo kita kumpul, ayo kita ngobrol sebagai sesama saudara SH Trate. Kalau ini nanti ketemu bisa ngopi bareng, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Saya sepakat dengan Mas Bagus. Jadi logikanya itu gini dulu. Kalau kita bicara tentang organisasi, saya Ketua Umum Mas Murjoko, saya Parlo 2021, dan sampean Ketua Umumnya Mas Taufik, Parluhnya 2016. Saya dan sampean itu sudah nggak sama, organisasinya beda, Ketua Umumnya beda, iya kan?
kita ada masalah, nggak mungkin kita bisa selesaikan karena secara organisasi kita sudah nggak sama. Akan tetapi coba kita tanggalkan dulu organisasinya. Ditanggalkan itu disingkir nese, bukan berarti dibubarkan. Nah, sementara ditanggalkan dulu, diletakkan dulu organisasinya. Terus apa yang tersisa? Kalau organisasiku tak seleh gesek, organisasi ini sampean taruh dulu. Nah, apa yang tersisa? Maka yang tersisa adalah saya warga Desa Trate, sampean warga Desa Trate. Ketemu di situ, gatok kita omong-omongan. Maksud dari Kang Mas Bagus demikian dulu. Karena itu sejak awal saya selalu menyampaikan bahwa ayo kumpul. Permasalahan ini hanya bisa diurai jika kita ketemu. Karena kita persaudaraan itu temu rose. Nah kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi bareng, ya bagaimana kan ketemu? Bagaimana kan ketemu rosone kan kayak gitu. Ketemu roso itu kalau ya ketemu secara fisik. Beda antara kita ketemu secara virtual dengan ketemu fisik itu beda. Dan apa yang saya sampaikan selama ini itu hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tarmaji. Bahwa nanti jika saat timbul kegaduhan Desa Trate, kembalikan kepada ajaran. Kembali ke ajaran apa maksudnya? Persaudaraan. Jadi kita harus kembali ke persaudaraan, insya Allah itu akan terurai. Tapi kalau selama belum ketemu, tidak akan terurai permasalahan. Dan kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan membuka hati para warga Desa Trate agar nyambung kembali Rasul, ketemu Rasul. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa saya hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh para pendahulu. Jadi perlu diingat bahwa organisasi ini kan hanya tata administrasi. Dalam penyelesaian kasus ini kita tidak usah ngomong. Nanti kita mau ketemu sebagai saudara, nah setelah itu ayo ditoto bareng. Kembali dulu ke ajaran, organisasi ditanggalkan dulu, bukan dibubarkan. Jangan dipelintir, jangan dibolak-balik, jangan salah arti. Itu dulur. Lagi pula Kang Mas Bagus memberikan keterangan tersebut itu bukan ngarang, atau beliau berpedoman pada Muqaddimah Desa Trate. Muqaddimah Desa Trate itu sendiri itu sudah ada dan yang menciptakan atas rumusan para pendahulu kita zaman dahulu. Orang sak karepe dhewe. Oke, demikian. Semoga ini dapat memberi penerangan buat saudara-saudara. Sampean artikan sendiri mana yang berdasarkan hati nurani dan ajaran, dan mana yang berdasarkan ngeyel. Silakan dulu sendiri yang menilai. Yang jelas saya di sini mencoba untuk menjelaskan, menyamakan frekuensi sampean dan saya agar sama-sama. Oke dulur-dulur, dari sini mungkin dulur-dulur mulai paham. Semoga ini bisa mengambil kesimpulan buat dulur-dulur bahwasanya apa yang dituduhkan kepada Mas Bagus tersebut tidak masuk akal sama sekali. Semoga video ini bermanfaat dulur-dulur. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam persaudaraan, salam bersama.